Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Hadi. Saya mengajar di SMA 1 Tanjung sekaligus sebagai mahasiswa PPG 6 Jabatan batch 1 tahun 2025. Hari ini Sabtu tanggal 10 bulan Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran menggunakan metode PBL di kelas 10.4 SMA 1 Tanjung yang berjudul Peran Ulama dan Perkembangan Agama Islam di Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah. Baik, hari ini kita akan belajar ya tentang peran ulama ya dan peradaban Islam di Nusantara. Bagaimana masuknya Islam ke Nusantara ya. Adapun tujuan kita hari ini adalah menganalisis bagaimana proses masuk dan berkembangnya agama Islam di Nusantara. Jadi nanti kita akan coba membuat kelompok. Tapi sebelum itu, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Pak Guru minta satu orang ya, antum tolong pimpin doa ya. Ya, silakan. Sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa dan berdoa mulai. Baik. Amin. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya saya absen dulu ya. Agam hadir. Aprian, Arsyad, Osis, oke, udah izin ya. Balkis hadir. Daniel, Dika, kemudian Duita, izin ya. Elia, ya. Farhan, Alpa, ya. Farida Susmia, kemudian Gio Pratama, oh ya, izin. Izlal, Khairun Nisa, Lalita, Laudia Sheril, Mulyanti, Naisa, Nashwa, Nindi, Febi Kusnaidi, Prabu Gifari, Hina, Randi Maulana, ada ya. Resya hadir. Baik, Rifa Hauzan, Rizal sakit juga ya. Rizqan, Rizal Sodiqi, Shirley, Yosi ya. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, Pak Guru berharap kalian semua tetap semangat ya, dalam kegiatan pembelajaran, dan kita pun harus tetap ya berusaha untuk mengimplementasikan tentang profil pelajar Pancasila ya. Jadi yang pertama masih ingat nggak? Satu, beriman ya. Yang kedua, bertakwa ya. Kemudian berakhlak mulia ya. Kemudian bernalar kritis ya, gotong royong dan berbineka global. Jadi di sini kalian semua diminta untuk bekerja sama nanti ya. Ya, bekerja sama. Kemudian intinya ya, kita pun harus berusaha untuk meningkatkan pengetahuan kita, wabil khusus tentang pendidikan karakter, karena itu adalah modal utama kita dalam mencapai kesuksesan. Baik.
Sebelum kita mulai, kita akan coba nanti Pak Guru minta kalian semua membuat kelompok dulu, jadi 5 kelompok. Ya, silahkan. Silahkan buat 5 kelompok, bentuk 5 kelompok dulu. Ya, silahkan semuanya, ayo. Buat 5 kelompok. Berapa ini? Ya, silahkan 2, 5 ya. Ada yang 5, ada yang 6 ya. Ya, coba sini. Kamu sebelah sini, kamu coba sini, pindah ke sini. 6 ya, 6. 6 ya. Oh ya, ini. Ya, terus bisa nggak? Oke, bisa nggak agak direnggangin sedikit ini bangkunya? Ya, ini masuk sebelah sana masuk Pak Guru, biar kita gampang. Ya. Ya. Oke. Mati 2, 4, 6, 2, 4. Kamu masuk di sini ya? Ya, silakan sini aja, pindah nggak apa-apa. Ya, gitu. Nah, baik, tugas kita hari ini adalah menganalisis video ya yang akan saya putar nanti tentang bagaimana proses masuknya Islam ke Nusantara. Oke, coba yang kelompok 1 ya, kelompok 1. Silahkan kelompok 1, kelompok 2 mana kelompok 2? Nih 2, kemudian kelompok 3, kelompok 4. Jadi 4 kelompok ya. Oke, 4 kelompok aja ya. Ya, oke, perhatikan dulu. Ingat, sekarang kita akan berdebat ya. Jadi nanti masing-masing kelompok menyiapkan argumen masing-masing, pertanyaan masing-masing ya ke kelompok lain. Ya, nanti dia tonton video dulu, nanti kalian analisis videonya, kemudian tulis di situ ya apa yang kalian dapatkan dari video itu. Ingat, kerjasama ya. Baik, kita coba ya. Oke, perhatikan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Rauhdon Channel yang mengungkap rahasia dan fakta di balik sejarah. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas masuknya Islam di Indonesia. Topik kali ini tidak kalah menariknya karena dengan materi ini kita akan tahu bagaimana lika-liku masuknya Islam di Nusantara. Mengapa agama Islam bisa diterima bangsa Indonesia dengan mudah? Padahal di tanah air waktu itu sudah ada agama Hindu dan Buddha, selain juga kepercayaan animisme dan dinamisme. Oke, sebentar. Jadi usahakan nanti ya sebelum kalian membuat deskripsi atau membuat analisis, tolong dicatat. Masing-masing siswa itu mencatat ya, melihat ya. Jadi itu jadi bahan nanti untuk membuat analisis. Jadi catat dia poin-poin pentingnya. Nanti Pak Guru pauskan ya. Ya. Nanti kita pauskan. Jadi kalian nanti tulis poin-poin pentingnya dulu, baru kalian buat. Itu caranya bergampang ya. Baru kalian buat nanti analisanya. Jadi semuanya bekerja, nggak ada yang anu ya. Jadi semuanya memperhatikan, semuanya melihat ya. Jadi usahakan harus bisa bekerja sama. Itu yang penting. Baik Pak Guru ulangi. Jadi sebelum kita membuat deskripsi ya, jadi nanti kalian ya ketika melihat video itu catat poin-poin penting yang ada di video itu. Karena itu biar kalian gampang nanti membuat deskripsi kalian masing-masing yang akan kalian diskusikan nanti ya. Jadi Pak Guru minta lagi sekali tolong semuanya bekerja sama. Jadi nggak ada yang momot ya. Jadi perhatikan ke depan ya, kerjasama. Jadi semuanya nanti menulis poin-poin yang dia dapatkan. Nanti bahan-bahan itu kalian kumpulkan nanti. Jadikan apa? Jadikan deskripsi masing-masing. Oke, paham? Baik. Nanti Pak Guru pauskan nanti ya biar kalian gampang. Ya, baik, siap, mulai. Semua akan kita bahas di sini, termasuk mengungkap bagaimana bisa kerajaan-kerajaan Islam berdiri begitu saja dalam interaksi perdagangan dunia internasional. Apalagi sebagai negara agraris banyak menghasilkan berbagai tanaman dan rempah-rempah sehingga menarik negara luar. Kehadiran mereka dalam hubungan dagang juga melahirkan banyak kepentingan termasuk kepentingan dakwah.
dan itu bisa dilihat dari jejak hubungan dan interaksi berupa keyakinan dan kepercayaan yang dimiliki bangsa Indonesia kala itu. Awalnya, bangsa Indonesia hanya menganut kepercayaan animisme atau pemujaan terhadap roh leluhur dan dinamisme atau kepercayaan pada benda-benda tertentu yang dipercayai. Oke, ini silahkan ditulis dulu poinnya, boleh Pak Guru poskan. Jadi tentang keyakinan silahkan ditulis dulu ya. Ada animisme, ada dinamisme. Ayo semuanya menulis. Kamu mana pulpennya? Hei. Ya, silahkan diambil dulu. Oke, tolong sebentar ya. Ambil makanya siapkan. Oke, silakan. Baik, silakan ditulis. Di situ ada keyakinan, animisme dan dinamisme. Baik, sudah. Oke, animisme itu keyakinan kepada apa? Ya, roh. Nah, kemudian dinamisme benda-benda. Oke, baik, lanjut ya. Sudah? Oke. Lanjut, bisa lanjut? Siap. Memiliki kekuatan magis sehingga perlu dikultuskan dan dikeramatkan. Akibat interaksi itu, akhirnya ajaran Hindu Buddha asal India sebagai agama berpusat pada kepercayaan adanya dewa-dewa pun masuk dan berkembang di tanah air. Diperkirakan ajaran Hindu Buddha masuk ke tanah air sekitar abad kedua Masehi. Sejak itu, tidak sedikit dari nenek moyang kita melakukan pemujaan terhadap dewa-dewa. Artefak keagamaan berupa bangunan dan relik pun dibuat untuk itu. Bangunan candi pun tersebar di berbagai wilayah dengan arca-arcanya, prasasti dan kitab-kitabnya. Kembang pesatnya kedua agama tersebut, sejumlah kerajaan Hindu Buddha pun bermunculan. Di Kalimantan berdiri kerajaan Kutai bercorak Hindu. Begitu juga di wilayah Jawa berdiri kerajaan Tarumanegara bercorak Hindu. Disusul sejumlah kerajaan lain seperti Mataram kuno, Singosari dan Majapahit yang lebih banyak didominasi ajaran Hindu. Sementara kerajaan bercorak ajaran Buddha berdiri di Sumatera bernama Kerajaan Sriwijaya. Meski begitu, pengaruh ajaran Buddha di Pulau Jawa juga tidak sedikit. Salah satu buktinya adalah Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. Namun terkait waktu dan proses masuknya Islam ke tanah air, hingga kini masih terjadi perbedaan pendapat. Tetapi paling tidak ada 4 teori tentang Islamisasi awal di Indonesia, yaitu teori Arab, teori India, teori Persia, dan teori Cina. Nah, ini tentang 4 teori masuknya Islam ke Indonesia. Silahkan kalian tulis dulu. Ada teori Arab, ada India, Persia, dan Cina. Tulis poin-poinnya dulu, nanti digabung ya. Jadi nanti bisa gunakan buku paket juga untuk ya sebagai bahan referensi kalian. Sudah? Yang menggambarkan tentang itu. Mari kita bahas satu persatu teori tersebut. Kita mulai dari teori Arab. Teori ini menganggap Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab Mekah, mulai abad awal Hijriah atau abad ke-7 dan 8 Masehi. Teori ini didasarkan pada pendapat Sir Thomas Arnold, Crawford, Nieman, dan De Hollander. Jadi abad ke-7 sama ke-8 ya. Baik. Sir Thomas Arnold berpendapat bahwa pedagang Arab telah menyebarkan Islam ketika mereka menguasai secara dominan perdagangan Barat Timur sejak abad-abad awal Hijriah atau abad ke-7 dan 8 Masehi. Pendapat ini didukung banyak sejarawan, salah satunya adalah Profesor Kiai Haji Hamka. Dalam bukunya berjudul Sejarah Umat Islam, Profesor Hamka berpendapat, selain alasan kesamaan madhab Syafi'i, gelar raja-raja kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Islam pertama adalah Al-Malik, bukan gelar Syah atau Khan seperti gelar raja kerajaan Persia dan India. Itu menjadi bukti bahwa Islam langsung datang dari Arab abad pertama Hijriah, ditambah bukti jalur perdagangan. Oke, ini salah satunya ya. Ini poinnya. Jadi bukti bahwa agama Islam itu pertama kali dibawa oleh orang Arab, yaitu satu apa? Kesamaan mazhab Syafi'i. Kemudian ada gelar rajanya itu Al-Malik, bukan Syah atau Khan ya. Kemudian di awal abad pertama Hijriah. Jadi
Itu termasuk buktinya. Nah kan? Internasional melalui Selat Malaka sudah dimulai menghubungkan dinasti Tang di Cina Asia Timur, Sriwijaya di Asia Tenggara, dan Bani Umayyah di Asia Barat. Menurut Hamka, berdasarkan naskah kuno Tiongkok, sekitar tahun 625 Masehi telah ada sebuah perkampungan Arab Islam di pesisir Sumatera Barat, tepatnya di daerah Badrus. Sebagian dari mereka melakukan perkawinan dengan wanita lokal. Komunitas Arab ini disebutnya sebagai komunitas Tasi dan Pose. Mereka adalah para pedagang yang telah lama menjalin hubungan dagang dengan kerajaan Sriwijaya. Karena demi hubungan perdagangan itulah kemudian kerajaan Sriwijaya memberikan daerah khusus untuk mereka. Dan terakhir adalah teori Cina. Teori ini menyatakan bahwa Islam datang ke Indonesia dari para perantau Cina. Menurut teori ini, orang Cina telah berhubungan dengan masyarakat Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia. Pada masa Hindu-Buddha, etnis Cina berbaur dengan penduduk lokal terutama melalui kontak dagang. Bahkan ajaran Islam telah sampai di Cina abad ke-7 Masehi. Dari Cina lah Islam lebih dulu masuk, baru merembet ke wilayah Indonesia. Sumanto Al-Qurtubi dalam bukunya Arus Cina Indonesia Jawa menyatakan bahwa menurut kronik atau sumber luar negeri pada masa dinasti Tang, di daerah Kanton, Zhengzhou, Guangzhou, dan pesisir Cina bagian selatan telah terdapat sejumlah pemukiman Muslim. Teori Cina didasarkan pada sumber luar negeri atau kronik maupun lokal atau babat dan hikayat. Bahkan menurut sejumlah sumber lokal tersebut ditulis bahwa Raja Islam pertama di Jawa, yakni Raden Fata dari Bintoro, Demak, merupakan keturunan Cina. Ibunya disebut dari Champa, Cina bagian selatan, sekarang termasuk Vietnam. Ya, kita bahas sampai di situ dulu biar kita nggak kemana-mana nanti ya. Tadi yang kita bahas dulu bagaimana proses masuk dan berkembangnya dulu ya. Adapun nanti kalian bisa lanjutkan nanti di situ analisisnya di buku itu ada di situ ya. Nah tapi sebelum itu tentunya kita punya pandangan ya. Apa pandangan kita? Kira-kira Islam ini ya, Islam di Indonesia ini berbeda nggak penyebarannya dengan di negara lain? Berbeda. Jadi nanti itu yang akan kita bahas nanti kenapa dia beda ya. Baik, silahkan kalian mulai membuat ya. Terus terlalu panjang, singkat-singkat saja analisis kalian nanti presentasinya ke depan boleh ya. Nanti kalian buat yang simple-simple aja ya, gak usah terlalu panjang biar gampang dicerna nanti ya. Jadi tadi kan ada poin-poin yang sudah kita dapatkan. Yang pertama adalah bagaimana proses masuknya Islam ke Indonesia itu melalui jalur apa? Satu, perdagangan, dan apa? Perkawinan. Ya. Silakan kalian buat, deskripsikan, gak usah panjang-panjang, singkat saja. Kemudian bacakan apa hasil deskripsi kalian. Paham maksudnya apa? Deskripsi itu. Jadi kalian buat di situ nanti analisis kalian, buat berbentuk deskripsi hasil temuan kalian tadi itu. Oke, silakan. Iya. Apa yang kamu dapatkan dari video tadi yang kamu tonton itu. Oke, silakan. Ayo. Pak Guru kasih waktu 30 menit. Ya, silakan. Bisa pakai buku itu ya, di situ ada di situ. Buat kesimpulannya di situ. Halaman 121 ada di situ. Baik. Alhamdulillah. Silahkan deskripsikan ya. Jadi adapun contohnya, adapun hasil temuan kami, Islam itu masuk ke Nusantara dengan cara yang damai gitu ya. Nanti tulis dia ya, apa hasil temuanmu tadi itu. Sebelum Islam datang apa yang kamu dapatkan, kan ada aliran animisme, dinamisme kan di situ ada di situ. Kamu tulis di situ nanti ya. Coba belajar buat deskripsi ya. Ya, silakan.
KKN. Nah, ini kan Pak. Ya. Karena jam kita, silahkan Pak Guru minta kalian untuk kelompok berapa yang sudah siap. Ayo, mana? Kelompok 2 ya. Oke, kelompok 2 dulu Pak, kelompok 1 dulu nih. Oke, kelompok 1 dulu ya. Oke, nggak apa-apa, silahkan kelompok 1 dulu untuk menyampaikan ya. Berdiri ya. Ini siapa yang jadi anunya? Kamu ya? Oke. Silakan. Ayo Hilal, silakan baca hasil temuanmu tadi. Iya, silakan. Oke, silakan Hilal. Oke, perhatikan. Jadi Islam maksudnya ke Nusantara itu belum banyak lah, masih keyakinannya melalui animisme, yaitu roh-roh halus, dan dinamisme, yaitu benda-benda. Maksudnya agama Islam ke Nusantara itu yaitu melalui 4 teori, yaitu Arab pada abad ke-7 sampai 8 Masehi, Persia pada abad ke-13, Cina pada abad ke-7, India pada abad ke-13. Maksudnya Islam ke Nusantara itu didominasi oleh melalui perdagangan yang masuk ke Nusantara. Ya, Islam perdagangan ada lagi nggak kira-kira? Benar ya? Ya. Oke. Itu aja? Ya. Oke, bagus. Perkenalkan, saya Bagus Nabila, perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan apa yang saya dapatkan dari video tadi. Nah, dari video tadi yang dikatakan di dalam videonya, Islam masuk ke Nusantara melalui berbagai jalur, yaitu ada jalur perdagangan, ada jalur pendidikan, jalur perkawinan, jalur kesenian, dan jalur dakwah. Nah, para pedagang Muslim dari Arab, Gujarat, Persia, dan Tiongkok atau Cina sangat berperan penting dalam memperkenalkan Islam kepada masyarakat di sini. Sekian, terima kasih. Bagus. Ya, setelah itu silakan nanti kelompok 3 boleh memilih mau melemparkan pertanyaan ke kelompok berapa ya. Oke, silakan kelompok 3. Kelompok 4 silakan. Oke, kelompok 3 dulu ya. Silakan kelompok 3. Tidak. Tidak boleh. Apa saja ya? Baik. Kelompok berapa? Oke, silakan kalian boleh menambahkan pertanyaannya. Kenalkan, nama saya Lalita Kiasila. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2. Ya, kelompok 2. Atau kelompok 2. Pertanyaan saya, apa saja peninggalan sejarah Islam yang masih bisa ditemukan di Indonesia saat ini? Bisa dijawab? Ya, silakan dikumpulkan dulu. Silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu kita bisa melihat batu nisan dari makam Fatimah binti Maimun di Sumatera. Dia masih bisa kita lihat sampai saat ini. Jadi itu aja, terima kasih. Jelaskan bagaimana proses masuknya Islam ke Nusantara. Itu aja. Sekian, terima kasih. Bagaimana proses masuknya Islam ke Nusantara? Silakan.
Oke, silakan siapa namanya yang mau menjawab? Udah. Ya, pakai jalan pakai. Oke, sudah, silakan. Diri, Pak. Oke, boleh. Silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Kusnedi, perwakilan dari kelompok 1. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Islam masuk ke Nusantara melalui perdagangan. Yang pertama di perdagangan. Nah, yang yaitu perdagangan, perkawinan, pendidikan, kesenian, dan dakwah. Ya Pak, cuma itu aja. Baik, bagaimana? Sudah, oke, bagus. Salah satu siswa silahkan menyimpulkan ya, apa yang kalian dapatkan hari ini tentang materi tersebut. Ya, silahkan. Siapa yang mau? Ya, silahkan ya. Pakai. Oke, jadi perkenalkan saya Nafrita Safa. Saya di sini akan menyimpulkan hasil dari kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan dari awal tadi. Di mana menurut saya peradaban Islam di Nusantara itu berkembang melalui proses damai yang melibatkan berbagai jalur seperti perdagangan, dakwah, pendidikan, dan akulturasi budaya, bahkan juga ada perkawinan. Nah, jadi di mana itu penyebaran Islam tidak hanya membentuk sistem kepercayaan baru, tetapi juga turut memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti sistem pemerintahan, seni budaya, arsitektur, pendidikan. Nah, di mana para tokoh seperti Wali Songo dan lembaga-lembaga sosial lainnya seperti pesantren yang memiliki peran penting dalam menyebarkan ajaran agama Islam. Terus juga dengan adanya pendekatan yang bijaksana dan menghormati budaya-budaya lokal di Indonesia. Proses akulturasi inilah yang menjadikan Islam di Nusantara memiliki karakter keras yang moderat, toleran, dan menyatu dengan tradisi setempat. Mungkin itu aja kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adapun pembelajaran hari ini adalah tentang bagaimana proses masuknya Islam ke Nusantara dengan cara yang damai. Itu yang membedakan bahwa bagaimana proses masuknya Islam itu berbeda dengan di tempat lain. Jadi di tempat lain itu biasanya menggunakan penaklukan atau peperangan, tapi yang membedakannya di Indonesia adalah masuk dengan cara yang damai tanpa adanya peperangan. Nah, kemudian apa yang hikmah yang bisa kita ambil? Bahwa Islam itu mengajarkan kepada kita tentang rahmatan lil alamin. Baik. Kemudian bagaimana? Apa kalian puas dengan pelajaran hari ini? Bagus. Nah, kemudian setelah itu silahkan nanti Pak Guru mau berikan refleksi buat kalian tentang silahkan ini ada soal nanti kalian isi ya. Oke, silahkan kalian isi. Ya. Tulis dulu, tulis. Kemudian saya ambil ya. Ya, silahkan tulis. Silahkan tulis soalnya. Jawabannya ya. Ya Pak. Oke, terima kasih. Boleh. Oke, silahkan dijawab.
Yuk, luar biasa ya, bagus. Silakan. Oke, sudah selesai? Sudah. Pak Guru ambil lagi. Oke, coba mana? Ya, bagus. Luar biasa. Ya. Iya. Oke, luar biasa, ada yang menjawab. Iya. Iya. Silakan dikumpulkan dulu. Ya, nanti Pak Guru baca. Soal jawaban kalian luar biasa ya. Luar biasa. Oke. Ini Pak. Start. Oke, sudah. Bagus. Ya. Baik, luar biasa. Terima kasih atas jawabannya. Oke, anak-anakku sekalian, jadi ingat minggu depan kita akan melanjutkan kegiatan diskusi ini ya. Jadi kita akan bahas bagaimana proses Islam masuk ke Nusantara. Nah, itu sudah tadi kan? Oh, ya. udah. Jadi proses penyebarannya ya. Jadi kita akan bahas lebih lanjut lagi nanti pada pertemuan minggu yang akan datang. Ya. Jadi sebelum itu Pak Guru ingatkan lagi kepada kalian semua, silahkan kalian semangat ya. Semangat dalam belajar ya, semangat dalam berusaha. Jangan putus asa ya. Ya, Pak. Jadi usahakan ketika belajar itu kalian punya komitmen yang tinggi. Baik. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita bersama-sama menutup dengan berdoa. Berdoa dipersilakan.